Ya, lanjut saja dari penanya pertama, Bapak Abdul Roma, untuk saham Indofood, LPKR, dan Bumi Resources. Oke, kita lihat secara Indofood teknikal untuk saham Indofood. masih Sideways ya subway Pak Jasa ya, ya, masih subway sideways, belum berdasarkan kemana-mana. subway. Namun indikator stokastik sudah ada di area oversold dan mungkin akan ada pantulan sesaat lagi, namun juga pantulan mungkin akan belum terlalu signifikan gerakannya. Kalau kita lihat di sini untuk rentangnya sendiri akan ada di kisaran 7870 atau hingga 7900, dan batas atasnya ada di kisaran 8170 hingga 8200 di sini kurang lebih. Jadi mungkin bisa coba ditradingkan saja Pak di rentang 81, di rentang 78 eh, 70 hingga ke 8200. Namun kalau kita dari indikator stokastik sudah ada di area bawah, mungkin bisa saat untuk mulai buy on weakness di saham Indofood ini Pak. Beralih ke saham LPKR. Ya, LPKR ini juga masih cenderung sideways dengan area support di kisaran 710 hingga ke resisten di 775. Dan sekarang ini sudah mulai mendekati area resisten. Kita lihat Bollinger Band kalau kita zoom sini sudah mulai agak sedikit Melebar melebar ya. ya. Apakah ini pertanda akan kembali breakout menjadi uptrend atau belum? Kita tunggu saja. Tunggu sampai dia break 775. Kalau dia sudah break 775 dan selama 3 hari paling tidak bertahan di atas level tersebut, maka ada peluang untuk konfirmasi breakout dari resisten 775 dan bisa diikuti. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan. Jika dia sudah ada di area 775 hingga 800 ini masih belum terlalu ketinggalan, karena kalau trade sebelumnya memang Penurunan ya. ya koreksi cukup dalam dari 1200 seperti Iya. saya sampai harga 700, jadi masih di level 800 pun masih belum akan ketinggalan jika ada rebound di Lipo Karawaci. Lalu Bumi Resources. Oke, untuk Bumi ini juga masih dalam fase uptrend sebenarnya. Kalau kita lihat zoom di sini, kemarin sedikit terkoreksi, namun masih ada di atas resisten 380. Jadi selama di atas 380, kami rasa masih cukup aman buat trading. Yang perlu diwaspadai adalah jika dia tembus dari MA 20 hari di level 380 ini, bisa coba trade sell dulu karena next targetnya ada di kisaran 280-an untuk Bumi Resources. Jadi selama dia 380 masih terjaga, masih bisa coba di trade buy. Namun kami tetap sarankan untuk saham Bumi ini highly spekulatif, jadi untuk trading jangka pendek saja, tidak untuk di keep ya Pak Jasa ya. Tapi kalau kita lihat dia bisa bertahan di di upper Bollinger Band cukup lama ya, Ya, 2 kali ya. memang. Jadi memang kalau untuk ini ya, ini kalau sudah upper Bollinger Band tidak terlalu jauh di level 440 hingga 450 ya. Jadi mungkin itu adalah level resisten. Jika sempat menyentuh ke level tersebut, bisa coba untuk trade sell terlebih dahulu dan kembali coba tampung di kisaran 380 hingga ke 390. Demikian Pak Abdul Romah. Lalu Pak Antonius Leo untuk saham Garuda, Astra, dan Era Jaya. Ya, Garuda juga kemarin terkoreksi Pak. Tampaknya ada peluang untuk menguji support 360. Nah, ini sama seperti Bumi, 360 ini level krusial bagi saham Garuda. Jika dia memantul ketika sampai level 360, maka peluang untuk mempertahankan uptrendnya, kita lihat sendiri ini ada sedikit minor uptrend dari periode ya. Oke. Kita gambarkan. Ya, ini ada sedikit uptrend, jadi slope-nya memang cukup curam ya. Ini ada area support di kisaran 360 di sini, kami gambarkan. Dan jika dia jebol ke bawah, maka next kita akan melihat support kedua di 350 dan berikutnya kembali ke level 340 Pak. Jadi ini masih wait and see saja untuk saham Garuda. Kalau kemarin Mas Anda belum sempat jualan di level 385 hingga 390, mungkin bisa coba tunggu saja. Ini jika dia ada pantulan kembali, boleh trade buy dan kembali tunggu sampai
di resisten di 390 hingga 400 untuk take profit di saham Garuda. Tapi hari ini arahnya ke bawah ya atau? Hari ini kayaknya akan menguji support Pak di 360 Pak. Iya. Jadi ini hari ini juga masih penantian sama seperti Bumi tadi hari ini, kita lihat apakah break support atau mampu bertahan. Oke. Lalu saham Astra Internasional yang kemarin laporan keuangannya bagus dan memang ada pantulan di situ setelah membentuk doji di hari Selasa ya. Dan ini tutup di level 58575. Nah, hari ini ada peluang untuk melanjutkan penguatan dan resistennya di kisaran T8750 hingga ke 8800. Mungkin jika ada tarikan cukup kencang dalam satu hari sampai ke level sana, bisa dimanfaatkan untuk take profit di kisaran 8800 hingga ke 8820. Selanjutnya Era Jaya. Nah, kemarin ada yang nanya Tele dengan Era. Kalau kita secara valuasi masih lebih baik untuk Era Jaya karena PI masih 7 kali, dan kalau kita lihat ini Bollinger Band sudah membuka ke atas, namun kenaikan sudah mulai berkurang. Mungkin ada technical correction dulu Pak, coba bisa tunggu di kisaran 645 hingga 650 untuk kembali akumulasi di saham Era Jaya. Lalu Pak Fian, untuk ASRI, BES, dan SIMP. Oke, untuk Alam Sutra masih dalam fase downtrend ya, jangka pendeknya. Kita gambarkan sedikit di sini channelnya. Ya, ini masih dalam downtrend channel Pak. Untuk trading masih bisa di trend menurun seperti ini, namun risikonya akan lebih tinggi, jadi perlu disiplin ketat. Dan Q-nya adalah ketika sudah mendekati dari downtrend channel bawah, itu bisa diakumulasi, dan ketika ada technical rebound mendekati area tengah atau mungkin MA20 sebagai patokannya, sebagai resisten, bisa segera take profit. Namun mengingat rentangnya tidak terlalu lebar di 340 hingga 350, mungkin marginnya akan tipis ya. Jadi kalau mengikuti channel ini bisa turun ke level ini dong ya? Ya, ini untuk next supportnya ada di kisaran 335 kalau di trennya masih terus berlanjut dan belum ada tanda-tanda. Atau bahkan lebih rendah dari itu Pak. Kalau kita tarik ke belakang lagi, wah, ya terlalu jauh mungkin. Oke, nah ini, ini harga sampai 300 mungkin, ini adalah support kuat sekali, 300 belum pernah di bawah situ ya. Iya, sampai ini 3 tahun ke belakang nih harga terendahnya di sana. Ya. Jadi untuk saham Alam Sutra masih cukup riskan ya Pak kalau untuk masuk di saham Alam Sutra ya. Mungkin sebaiknya tunggu sampai mulai ada tanda-tanda pembalikan arah di sektor properti, baru bisa kembali mulai akumulasi di saham Alam Sutra. Atau paling tidak hingga harganya sudah mulai melandai atau konsolidasi, baru bisa mulai akumulasi Pak. Jadi masih wait and see. Lalu ada BES, lahan industri ya, industrial estate. Ya, ini juga masih sideways. Kalau kita lihat untuk trading mungkin bisa di rentang 295 hingga ke 320, dan kalau sekarang ini sudah ada di area oversold. Stokastiknya mungkin akan ada technical rebound sesaat lagi, jadi coba bisa mulai akumulasi di rentang 290 hingga ke 295 Pak, untuk kemudian take profit kisaran 320 untuk saham BES. Selanjutnya SIMP. Oke, SIMP tampaknya sudah mengakhiri tren kenaikannya dalam jangka pendek. Kalau kita gambarkan dari uptrend channelnya, ini sudah break down ya. Nah, ini sudah break dan mungkin akan ada technical rebound. Kalau kita sudah mulai masuk ke area oversold, dan technical rebound perkiraan kami hanya akan sampai ke kisaran 635 hingga 640. Jadi kalau sampai 640 mungkin bisa coba trade sell terlebih dahulu, dan tunggu sampai reda nanti tekanan jualnya atau downtrend sudah mulai mereda, mungkin bisa kembali ke 500 lagi, baru mulai akumulasi. Karena kalau harga CPO memang masih tertekan dan cukup volatile ya, akhir-akhir ini tidak
kita kira akan bagus ya tahun ini, namun tampaknya masih menjelang puasa harusnya kan naik. Demandnya naik. Tapi kalau tahun kemarin juga nggak nendang juga Pak harga CPO pas lebaran, pas puasa. Jadi agak sedikit keceleh. Nah kalau untuk technical kita lihat di sini ini kurang begitu bagus untuk salin IFOMAS. Jadi saran kami bisa coba sell on strength jika ada technical rebound di kisaran 635 hingga 640. Lalu Pak Leonard, ya bubinya tadi sudah Pak ya. Kita sekarang ke saham KF. Oke. KF ini sudah kembali kayaknya yang juru masaknya. Bollinger Band sudah membuka ke atas dan untuk kita lihat di sini indikator kenaikan kita bisa lihat dari MACD. MACD masih membuka ke atas, artinya peluang untuk melanjutkan penguatan masih terbuka, namun histogramnya tampaknya sudah mulai agak di puncak, jadi mungkin akan ada mulai pelambatan kenaikan dalam beberapa waktu ke depan. Untuk resisten sendiri pertama ada di kisaran 2400, ini adalah angka psikologis, namun sedikit di atas lagi kita ada ketemu angka di 2480, ini untuk resisten saham Kimia Farma. Coba 2470 hingga 2480 kurang lebih angkanya di sini. Kalau lagi tren begini, stokastik agak sedikit kurang begitu akurat, karena kalau selama tren kekuatannya masih besar dilihat dari MACD, maka stokastik akan cenderung bertahan di area overbought. Namun ketika stokastik MACD sudah mulai melemah indikasinya, maka stokastik juga akan kembali terkoreksi menuju ke area netral atau bisa ke area oversold. Jadi untuk saat ini masih bisa di hold jika sudah masih ada barang, dan set target untuk take profit mungkin di kisaran 2480 untuk saham Kimia Farma. Demikian Pak Leo. Lalu Ibu Niluh Tangkas untuk BBRI, Waskita dan Wika. Oke, BRI gimana Pak? Untuk fundamental, kalau kemarin kan sudah keluar ya, tampaknya masih cukup bagus mungkin. Kalau tahun kemarin kita tumbuh sekitar 3% ya kurang lebih net income-nya. Nah, untuk BRI, oke, untuk kuartal 1 2017 ini ada pertumbuhan revenue 10,95%. Bagus Pak ya. Dan untuk sisi net profitnya naik dari 6,2 triliun menjadi 6,6 triliun. Tampaknya untuk banking masih cukup oke Bu secara fundamental. Kita beralih ke sektor teknikalnya. Ya, ini agak cenderung sideways ya. Ini agak susah dibaca, namun kita lihat Bollinger Band-nya mungkin agak mengarah ke bawah. Jadi mungkin coba jika ada tarikan cukup kencang di level 13.100 hingga 13.200 bisa dimakan untuk trade sell terlebih dahulu di saham BRI. Jadi mungkin masih untuk trading ketat saja ya di level 12.600 hingga ke 13.200 Bu. Selanjutnya ada saham Waskita. Kalau biasanya kan banking dia keluar duluan Pak ya, artinya mereka confident dengan kinerjanya. Kalau keluarnya belakangan, nah itu justru agak-agak curiga tuh Bang. Kenapa? Karena biasanya dibanding dengan emiten lain, Bank itu paling ready laporan keuangannya dan dia rilis duluan. Oke, masuk ke saham Waskita Karya. Ini kita sudah mulai agak mungkin stabil ya. Untuk lihat slope kemiringannya, coba kita gambarkan di sini trend line-nya. Ya, ini sudah mulai agak berkurang degree kemiringannya dan memasuki area konsolidasi dengan support kisaran di 2300 dan resisten di kisaran 2450. Jadi bisa coba ditradingkan dengan rentang tersebut mengingat sudah mulai reda. Nah, ini bisa menjadi indikasi lain bahwa harganya sudah dinilai cukup wajar mungkin Pak ya, karena kalau memang tahun kemarin valuasinya mahal dan sekarang sudah cukup wajar untuk valuasi saham Waskita. Kita lihat kemarin kalau tidak salah di level 21 kali Waskita untuk PE ratio-nya. Ya, 20,71, jadi mungkin sudah mulai wajar. Bisa coba mulai buy on weakness kalau kita sekarang sudah mulai
indikator MACD juga sudah mulai melonjak ke atas, bisa coba buy on weakness di kisaran 2330 hingga 2350 dengan target price pertama di kisaran 2450. Namun jika level resistance ini breakout ke atas, kita akan menantikan level 2600 sebagai next target dari saham Waskita Karya. Lalu ada Wijaya Karya, rekannya. Kembarannya. Kakak adik ya. Oke, untuk Wika sendiri masih belum ada tanda-tanda rebound. Penurunannya memang tidak setajam Waskita ya. Sudah stabil, namun tampaknya agak lagging kalau kita compare dengan Waskita Karya, dan ini mungkin karena dia nggak kontribusi proyek-proyeknya konstruksinya mungkin lebih kecil dibanding Waskita. Iya, Waskita tuh sekitar ya. 90 ke atas, 90% ke atas masih dari konsumsi, sedangkan Wika kan propertinya juga besar. Verifikasinya banyak gitu, belum lagi mungkin dari infrastruktur yang kereta cepat dan juga MRT itu. Jadi mungkin ya dari segi pendapatan mungkin lebih stabil mungkin. Gitu. Ya. Dan kita lihat juga untuk valuasinya sendiri saham Wika ya, untuk PE ratio-nya ada di angka 20 kali juga, jadi ya juga sudah cukup wajar untuk PE ratio-nya, valuasinya, dan kita bisa melihat selama sudah tidak ada tren penurunan lagi dari harganya, maka bisa coba mulai diakumulasi untuk dalam waktu dekat. Mungkin jika ada pelemahan sampai 2200 bisa mulai ditampung untuk saham Wijaya Karyanya. Beralih ke Pak Robertus Emmanuel untuk saham Unilever, Kalbe, dan WSBP. Oke. Unilever. Oke, masih lanjut naik, namun saham tampaknya agak ketahan Pak ya di level 45200. Di sini juga kita lihat ada dua indikator yang kurang begitu baik bagi saham Unilever. Ada MACD-nya juga sudah dead cross di atas, sudah diduduli oleh histogramnya yang melemah sejak pekan lalu, dan juga stokastik juga sudah mulai meninggalkan mencoba meninggalkan area overbought dan turun. Mungkin jika Bapak ada barang bisa coba trade sell dulu Pak, dan bisa kembali tampung di area MA20 di kisaran 44.000 hingga 44.200 rupiah. Selanjutnya saham Kalbe Farma. Oke, Kalbe ini kalau major trendnya dalam fase sideways, namun pada 2 pekan terakhir sudah mulai berada di level yang berbeda dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya. Ini sudah ada di kisaran 1550 untuk supportnya kurang lebih. Resistennya untuk saat ini ada di kisaran 1620 hingga 1625. Jadi sementara bisa coba ditandingkan di rentang tersebut. Kalau kita lihat dari indikasi stokastik sudah ada sedikit hampir golden cross, jadi mungkin bisa buy on weakness hari ini di kisaran 1550 hingga 1560, dan siap-siap untuk take profit di kisaran 16 atau 1600 hingga ke 1620 Pak. Lalu ada WSBP. Nah, kita lihat kemarin terkoreksi cukup dalam karena saham konstruksinya juga turun. Ini sudah mulai melandai ya di kisaran harga Rp500. Jadi mungkin sementara bisa ditradingkan ketat saja dengan rentang 495 hingga 525 Pak. Ke Pak Ahmad Riyandi untuk saham-saham Java untuk masuk di level harga berapa untuk 1 bulan ke depan? Baik, jadi jangka pendek Pak ya untuk saham Java ya. Oke, saham Java ini ada di area supportnya Pak di 1530. Stokastik juga sudah ada di area oversold dan mulai melandai. Kalau kita lihat ini bisa coba mungkin di kisaran 1480 hingga 1520, jadi rentangnya cukup lebar untuk area masuk di sana. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastik, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa akan kembali memantul ke atas. Jadi 1480 mungkin 15 ya, 1500 Pak jika ingin masuk di saham Java. Dan
target untuk take profit bisa kembali ke 1.700 untuk resisten pertama, dan untuk resisten kedua ada di kisaran 1.900. Kalau lihat candle bulanannya seperti apa? Kalau untuk monthly candle-nya, sebentar. Oke, ini candle Kalau bulanannya. secara bulanan memang udah Mungkin tinggi naiknya. cukup tinggi ya. Untuk ada rentan koreksi ya kalau kita lihat Iya, dari candle kalau bulanannya ya. udah peak, udah puncak. Puncak. Oke, tapi mungkin kalau kita lihat dari jangka pendeknya, weekly mungkin Apa double top bukan? ada hampir double top ya. Tapi mungkin coba bisa untuk jangka pendek trading kan di rentang tadi supportnya ini agak jauh di kalau kita pikir di 14.50 ya. 14.50 ya. Untuk chart weekly mungkin bisa coba trading di 14.50 hingga 15 Pak. Jadi ini area supportnya cukup lebar memang, di kisaran 1.450. Oke, kita lihat ya memang. Oke, untuk jangka pendek, jadi untuk time frame mingguan mungkin akan ada peluang rebound sampai ke level 1.700, namun untuk sebulan tampaknya ada rentan koreksi juga ya Pak Jasa ya. Jadi rentan lebih sekali itu kalau kita lihat. Ini time frame trading ya untuk jangka pendek saja Pak. Jadi tektokan tidak untuk dikip artinya beli terus sebulan ditahan, enggak. Kami sarankan untuk perhatikan update dalam seminggu ini. Jika ada rebound barang 1-2 hari bisa lepas dulu. Jadi tetap view-nya untuk jangka pendek saja di saham Java. Lalu Pak Leonard lagi untuk saham NIKL, apakah masih bisa lanjut kenaikannya? NIKL. Ya, NIKL ini kayaknya bisa lanjut, namun 1-2 hari ada koreksi sampai ke level 33 itu masih cukup wajar Pak Leo. Ini kita lihat MA 9 harinya ini cukup menjadi support kuat dalam frame kenaikan sepanjang sebulan terakhir. Jadi kalau kita MA 9 hari ada kisaran 32, 350 hingga 3.200, ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk trade buy di saham NIKL. Namun karena nature saham ini yang sangat berisiko, jadi tetap batasi stop loss yang dapat ditanggung oleh Pak Leo sendiri. Jadi ini tetap batasi risikonya di saham NIKL. Lalu Pak Tigor, saham WSBP. Ya, tadi sudah dibahas, kita bahas saham WSBP. Jadi bisa coba ditampung mungkin harga 500 hingga 520 Pak untuk ditradingkan. Pak Revi untuk saham Doit. Oke, dari bulan Februari tampaknya saham Doit bisa menghasilkan Doit yang lumayan ya, dari harga 500 sampai harga Rp1.000. Kalau untuk jangka pendek ada peluang untuk koreksi dulu Pak. Jadi mungkin bisa coba sell on trend di saham Doit. Untuk support pertama kita lihat ada di MA20 di kisaran 1000 hingga 1025. Kita lihat di sana apakah akan terus ke bawah atau ada pantulan. Namun kalau kita lihat dari bentuk kenaikannya, ada peluang untuk kenaikan rebound, namun tidak akan kembali ke level 1200 seperti level tertinggi sebelumnya. Dan technical rebound itu dapat dimanfaatkan untuk trade sell terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini setelah menyentuh level support di 1000 hingga 2025 akan ada rebound sampai ke level 1100-an, dan selanjutnya akan terus turun. Jadi untuk view jangka menengah tampaknya ada peluang untuk terkoreksi di saham Doit ini. Kuncinya adalah di MA20, ini yang garis merah. Jika dia jebol ke bawah maka berpeluang berubah menjadi downtrend kembali. Namun jika dia memantul di sini kembali ke atas, ada peluang untuk melanjutkan penguatannya. Jadi tunggu, titik krusialnya adalah MA20 hari ini Pak, perlu diperhatikan di sana. Ibu Foni untuk saham Inaf, Adro, dan BSDE. Inaf. Ya, Inaf. Oh, oke. Menarik, cukup menarik. Ini kalau lihat indikator stokastik ya sudah ada di oversold dan sudah mulai merapat, siap-siap untuk golden cross, dan juga MACD meskipun histogramnya negatif namun sudah ada di peak atau bukan di peak ya, di lembah, dasar jurangnya histogram pelemahannya. Mungkin akan ada pengurangan
kekuatan penurunan, jadi sudah mulai ada konsolidasi di sini. Bisa coba mungkin trade by di kisaran 3000 hingga 3100 Bu untuk enough, ini spekulasi ya. Dengan resisten ada di kisaran 3540 hingga 3550 untuk saham Indofarma. Kita lihat di sini harapannya akan ada technical rebound dalam waktu yang tidak terlalu lama di saham enough. Lalu ada Adaro Energi. Oke, Adaro Energi dan seperti harga minyak ya Pak Jasa, saya agak sedikit terkoreksi dulu, dan ini ada di area support 1800 tampaknya, dan kalau kita lihat dari indikator stokastik umur MACD ada peluang untuk lanjut pelemahan. Mungkin bisa coba tunggu dulu jika ingin masuk, belum saatnya di saham Adaro, masih wait and see saja. Lalu ada BSDE. Oke, BSDE dalam jangka pendek ada peluang naik. Nah, ini kalau kita tarik trend line-nya ada sedikit uptrend di sini. Namun untuk atasnya akan tertahan di kisaran 1900. Jadi mungkin bisa coba trade buy dengan target resisten di kisaran 1900 Bu untuk trade sell-nya di sana. Jadi ada membentuk pola ascending triangle sedikit ya Pak ya. Jadi uptrendnya sudah disentuh berapa tuh? 2-3 kali ya tuh? Ya, ini sudah hampir 3 kali ya. Dan ini pas tetap menutup gap saja yang di bulan November tahun lalu ya. Ini pas di sini gapnya, ini ketahan tutup gap saja. Jadi kuncinya adalah jika level 1900 ini di break ke atas dan dalam 2-3 hari konfirmasi tutup di atas level tersebut, maka ini ada peluang untuk kembali uptrend. Namun jika dia di level 1900 cukup tertahan dan terkoreksi kembali, maka ini konfirmasi masih tertahan di sana. Jadi bisa trade sell dulu di level 1900 dan tunggu sampai di kisaran 1700 kembali untuk kembali masuk. Demikian Bu Foni. Lalu Ibu Nilu Tangkas, saham KBLI seperti apa? Oke, lama nggak kita lihat ya Pak apa KBLI-nya. Ya, dalam fase konsolidasi, dan kalau kita lihat ini ada peluang untuk technical rebound. Namun kita lihat kalau seandainya tidak mencapai lebih tinggi dari level 750 dan kembali terkoreksi, maka ini konfirmasi membentuk pola head and shoulder. Kalau kita gambarkan ini ada shoulder sebelah kiri, ini adalah kepalanya, dan jika nanti ada rebound dan kembali terkoreksi, maka ini membentuk pola head and shoulder, dan biasanya kemungkinan besar jika pola head and shoulder terbentuk akan menjadi bearish trennya di saham. Jadi ini akan membentuk shoulder satu lagi gitu ya maksudnya? Ya, untuk membentuk shoulder kanan. Dan shoulder kanan ini perkiraannya akan ada di level 740 hingga 750 untuk peak shouldernya. Jadi perhatikan level tersebut. Jika dia masih terus ke atas dan menembus level 800, maka ini peluang untuk penguat masih ada. Namun jika sudah mulai tertahan di 750, karena kan sudah mulai nggak terlalu kuat, bisa coba lepas. Ditambah lagi kalau indikator MACD dan stokastik lebih mendukung, lebih condong untuk membentuk shoulder daripada untuk terus menjadi penguatannya. Jadi bisa coba mulai siap-siap take profit di area 750 Bu. Ya. Oke, Pak Revinandi untuk saham PNBS. Oke, Panen Bank Syariah ya. PNBS. Oke, ini kemarin tertahan di area resisten 115. Masih dalam rentang sideways ya di harga 100 hingga 115. Mungkin kalau ada koreksi sampai ke level 105 boleh coba kembali akumulasi. Namun kalau kita lihat dari charta sendiri ini sebenarnya sudah mulai fase konsolidasi Pak. Jika Bapak sudah dapat barang di bawah di harga 100, mungkin bisa di hold saja lah. Ini kalau pasca downtrend dan sudah ada fase konsolidasi, maka nextnya adalah fase uptrend kembali. Jadi kalau Bapak sudah ada barang murah, kasar kami tidak usah dijual, takutnya malah tidak bisa beli lagi di harga tersebut. Mungkin bisa justru menambah posisi jika ada koreksi sampai ke level 110 Pak. Oke, demikian. Lalu Ibu Susanawati untuk support resisten di saham Saratoga dan Soci. Oke, Saratoga kemarin cukup hot ya Pak ya.
Wah, wah Ya. antenanya panjang sekali. Ini antenanya kayak antena radio. Mm-mm. Hmm, technicalnya susah dibaca Ibu, Iya, kalau namun seperti itu. em, mudah-mudahan Ibu nggak ada masuk kemarin Bu ya. Jadi kami sarankan jika Ibu belum masuk, sebaiknya hindari saja. Ini unpredictable pergerakan harga Ya, sahamnya. nggak Kemarin sempat bagus ya. ya ini kurang begitu. Untuk support resistance sendiri kurang bisa dibaca karena bentuk chartnya random begini. Kami tidak ada rekomendasi untuk saham SRTG. Lalu untuk Soci, ya Soci ini juga tampaknya seperti KBLI, ini ada peluang untuk rebound, namun kalau kenaikan tertahan di level 400 mungkin akan peluang untuk kembali terkoreksi. Jadi untuk kita lihat dari chart bentuk MACD dan stokastik cenderungnya akan terus ke bawah. Jadi Ibu jika ada kenaikan harga sampai 380 atau ya 380 390 bisa coba dilepas dulu Bu. Ini supportnya ada di kisaran 350, namun tampaknya kami pesimis support ini bisa bertahan dan uh, kecenderungan untuk breakdown dari level support ini akan lebih besar. Demikian Ibu Susanawati. Oke, hampir 20 menit kita Oke. memasuki jam trading. Kami Ya. akan cukupkan Philip webinar edisi hari Jumat tanggal 21 April 2017. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.